Halo guys, sobat bos semuanya. Kita bertemu lagi bersama saya Arai di Bos. Belajar online sejarah. Karena mempelajari sejarah itu menyenangkan. Nah, lewat channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di channel YouTube ini juga, tentunya kalian bisa banyak belajar sejarah. Oleh sebab itu, jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap video-videonya. Oke Sobat Bos, apa yang akan kita pelajari hari ini? Dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Tonton terus video berikut ini sampai habis. Salam Bos. Halo, ketemu lagi di Belajar Sejarah Asik. Kali ini saya berada di sebuah candi Buddha, namanya Candi Plaosan. Kali ini kita akan membahas tentang Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Ketika kita bicara agama yang ada di Indonesia, maka tidak ada satupun agama yang asli dari Indonesia, apapun itu, baik Kristen, Protestan, Hindu, Buddha maupun Islam. Semua adalah agama-agama pendatang. Lalu agama asli Indonesia apa? Agama asli Indonesia adalah animisme, dinamisme, totemisme. Kepercayaan kepada roh nenek moyang. Posisi saya di sini ingin menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Seperti kita ketahui, agama Hindu-Buddha itu berasal dari India. Mereka masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad keempat atau sekitar tahun 400 Masehi, di mana ada 5 teori yang menyatakan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mulai dari teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan terakhir adalah teori arus balik. Benar atau tidaknya, karena hanya sebatas teori, tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teori Brahmana mengatakan bahwa agama Hindu atau Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Brahmana, yaitu kasta pendeta, di mana mereka masuk ke Indonesia dan berusaha untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Berbeda dengan teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria atau golongan bangsawan. Sebagian lagi menyatakan bahwa bangsawan-bangsawan atau raja-raja yang kalah perang di India melarikan diri ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Golongan ketiga adalah golongan Sudra, golongan dari kasta petani, peternak, pedagang. Namun untuk golongan Sudra ini mayoritas adalah pedagang. Mungkin ini teori yang masuk akal. Mengapa Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang? Para pedagang bebas pergi kemanapun juga, mereka punya kekuatan ekonomi untuk membeli kapal, untuk melakukan perjalanan jauh sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Terakhir adalah golongan Sudra. Dalam agama Hindu, Sudra adalah kasta paling bawah, kasta terendah. Dalam agama Hindu, kasta Sudra ini bisa dibilang juga para budak. Banyak dari budak-budak ini yang ingin mencoba untuk mencari kehidupan lebih baik, sehingga mereka meninggalkan India, mereka menuju ke Indonesia, dan mereka juga menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, berikutnya adalah terakhir, teori arus balik.
Teori arus balik menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia sendiri yang pergi ke India, kemudian belajar agama Hindu-Buddha di sana, kembali ke Indonesia, dan selanjutnya menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, itu adalah 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sekarang pertanyaan untuk kalian adalah, siapa orang yang menyatakan dari masing-masing teori tersebut? Baik, di sini saya sudah berada di kawasan candi. Di sini kalian bisa lihat bekas reruntuhan candi. Mungkin yang sebagian besar kalian lihat di internet, yang sebagian besar kalian lihat di YouTube adalah candi yang bentuknya bagus. Tapi perlu kalian ketahui bahwa tidak semua candi dalam kondisi baik di Indonesia. Contohnya adalah candi-candi yang ada di sini. Ini bekas reruntuhan candinya di belakang saya. Kalian bisa melihat. Bukan sengaja dihancurkan, tapi mungkin karena posisinya yang letaknya dekat dengan Gunung Merapi, sehingga efek letusan Gunung Merapi, gempa, meruntuhkan beberapa candi ini. Namun juga ada candi yang posisinya cukup baik, atau artinya masih dalam kondisi utuh, seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Ya. Di belakang saya kalian bisa lihat candi yang posisinya lebih baik. Nah, ini adalah candi yang posisinya lumayan, artinya bentuknya masih sempurna, masih terlihat jelas. Ya, bangunannya yang berbentuk tambun menandakan bahwa candi ini adalah candi agama Buddha. Berbeda dengan candi agama Hindu yang bentuknya sedikit lebih ramping dan juga lebih tinggi. Antara candi Hindu dan Buddha memiliki perbedaan yang bisa dibilang cukup signifikan. Candi Buddha biasanya hanya untuk sebagai tempat kegiatan keagamaan, pengajaran agama Buddha. Sementara candi Hindu berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pemakaman. Ya, sesuai dengan namanya, candi, candika. Ya, setiap raja yang meninggal pasti akan dicandikan, di mana abunya akan disimpan di dalam candi tersebut. Nah, posisi saya sekarang sedang berada di Jogja, tepatnya di Jawa Tengah. Sebagian besar batu-batu yang kalian lihat di kanan kiri saya, di belakang saya, warnanya abu-abu karena ini terbuat dari batuan andesit. Ya, sejenis batu kali yang banyak ditemukan di sini karena di sini daerah gunung berapi. Berbeda dengan candi Hindu-Buddha di daerah lain di luar pulau, di luar Jogja. Di Jawa Timur, candi sebagian besar terbuat dari terakota atau tanah liat. Karena memang di sana tidak ada gunung berapi. Sehingga candi-candi terbuat dari batu bata. Sama ya, seperti orang bangun rumah zaman sekarang. Nah, oke, sampai sini dulu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Di pertemuan lain kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari Kutai sampai Majapahit. Sekian, sampai jumpa di belajar sejarah asik berikutnya.